Di era digital, perkembangan teknologi telah mengubah cara kita berinteraksi dengan media. Khalayak tidak lagi sekedar penerima pesan, tetapi juga berperan sebagai komoditas, pekerja media sekaligus prosumer. Dalam video ini kita akan mengeksplorasi bagaimana peran tersebut terbentuk dan dampaknya dalam ekosistem digital. Di era digital, khalayak tidak lagi hanya sebagai penerima pesan pasif, tetapi juga menjadi komoditas. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Dallas Smith dalam konteks media tradisional, di mana audiens dilihat sebagai objek yang dijual kepada pengiklan. Konsep ini sesuai dengan kondisi saat ini. Dengan berkembangnya media sosial, setiap aktivitas pengguna seperti memberikan like, menonton video, atau mengomentari unggahan menghasilkan data berharga. Data ini kemudian dikumpulkan oleh platform digital dan digunakan untuk menargetkan iklan secara lebih efektif. Perusahaan besar seperti Facebook dan Google mengandalkan data pengguna untuk meningkatkan keuntungan mereka. Pengguna seringkali tidak menyadari bahwa setiap tindakan mereka di platform adalah sumber data bernilai ekonomi tinggi yang dikomodifikasi untuk menghasilkan keuntungan. Selain menjadi komoditas, khalayak di era digital juga dapat dilihat sebagai pekerja media. Konsep ini dijelaskan oleh Christian Fuchs dalam teori kerja digital. Di media sosial, pengguna menghabiskan waktu dan tenaga untuk membuat konten, berinteraksi, dan berbagi informasi. Aktivitas ini disebut kerja digital atau digital labor. Namun, pengguna tidak diberi upah untuk kontribusi mereka. Sebaliknya, perusahaan platform mendapatkan keuntungan besar dari hasil kerja digital ini. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana batas antara waktu kerja dan waktu senggang menjadi kabur dalam kapitalisme digital. Aktivitas sehari-hari pengguna menjadi bagian dari proses produksi ekonomi digital. Selain menjadi komoditas dan pekerja bagi media, khalayak di era digital juga menjadi seorang prosumen. Konsep prosumen atau produsen dan konsumen yang diperkenalkan oleh Alvin Toffler digambarkan melalui kegiatan pengguna di media sosial. Pengguna tidak hanya mengkonsumsi pesan, tetapi juga memproduksi konten yang dikonsumsi oleh pengguna lain. Di platform seperti YouTube, Instagram, dan TikTok, prosumer menciptakan konten seperti video, gambar, atau teks yang menjadi sumber utama bagi platform tersebut. Namun, terdapat sisi eksploitasi dalam prosumsi ini. Sebagian besar konten yang dibuat oleh prosumer tidak dihargai dalam bentuk uang, sementara platform menikmati keuntungan dari konten tersebut. Kegiatan yang tampaknya sebagai hiburan pribadi sebenarnya berkontribusi pada ekonomi digital yang menguntungkan perusahaan besar tanpa kompensasi langsung kepada pengguna. Jika dikaitkan dengan Marxis, fenomena ini dapat dilihat sebagai bentuk produksi kreatif di mana individu bekerja di luar model kapitalis tradisional. Tetapi dalam kenyataannya, aktivitas prosumer justru menjadi bagian integral dari akumulasi kapital perusahaan teknologi. Kesimpulannya, khalayak di era digital memiliki peran ganda sebagai komoditas, pekerja, dan prosumer sekaligus. Dengan menyadari nilai dari aktivitas kita, harapannya kita lebih selektif dan kritis terhadap eksploitasi yang dilakukan kapitalisme digital. Bagaimana pendapat kalian setelah mendengarkan pembahasan ini? Yuk, diskusikan di kolom komentar.